Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi murid-murid yang Ibu banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Salfarida dengan NIM 1503620056, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Sebelum pelajaran Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Bisa dilanjut ya, teman-teman. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan materi mengenai cara pemasangan dinding bata setengah batu membentuk sudut menyiku. Oke, selanjutnya bisa dilihat PPT yang Ibu tampilkan. Di sini pertemuan pertama, mata pelajaran praktik batu. Adapun kompetensi dasarnya 3.10 menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi batu. 4.10 melaksanakan pekerjaan konstruksi batu. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama menerapkan prosedur pekerjaan pemasangan dinding bata setengah batu membentuk sudut menyiku, dan yang kedua melaksanakan pekerjaan pemasangan dinding bata setengah batu membentuk sudut menyiku. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran nanti, siswa dapat menerapkan prosedur pekerjaan pemasangan dinding bata setengah batu membentuk sudut menyiku dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat melaksanakan pekerjaan pemasangan dinding bata setengah batu membentuk sudut menyiku dengan terampil. Nah, yang pertama ada syarat-syarat bata. Nah, bata sendiri sebagai unsur bangunan dalam penggunaannya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, semua bidang sisi harus datar, yang kedua, mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan menyiku, yang ketiga, tidak menunjukkan gejala retak-retak dan perubahan yang berlebihan, yang keempat, warna pada penampang patahan merata, yang kelima, bila diketok suaranya nyaring, yang keenam, panjang bata 2 lebar plus CR 1 cm. Yang ketujuh, menyimpangan ukuran untuk panjang maksimal 3%, lebar maksimal 4%, tebal maksimal 5%. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kuat desak bata yang banyak terdapat dalam perdagangan di Indonesia dibagi 3 golongan, yaitu yang pertama, mutu tingkat 1, kuat desaknya rata-rata lebih besar dari 100 kg per cm kubik. Yang kedua, mutu tingkat 2, kuat desaknya rata-rata 80 per 100 kg per cm kubik. Yang ketiga, mutu tingkat 3, kuat desaknya rata-rata 60 sampai dengan 80 kg cm. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih ukuran bata dan tebal tembok. Ukuran-ukuran bata panjang, lebar, dan tebal. Di daerah-daerah tempat-tempat pembuatan bata belum ada keseragaman, sehingga pembeli dan penjual harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian mengenai ukuran-ukuran bata yang akan digunakan untuk pembangunan. Lembaga Penyelidik Masalah Bangunan atau LPMB menetapkan ukuran bata merah standar seperti di bawah ini. Yang pertama ada bata merah. Bata merah itu mempunyai panjang 240 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm. Dan yang kedua ada bata merah lagi, panjangnya 230 mm, lebar 110 mm, dan tebal 50 mm. Pada sebuah bata yang masih utuh, nama bidang yang terpanjang disebut dengan strake, terkecil disebut dengan kop, terbesar disebut dengan bidang datar. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, ada gambar yang Ibu tampilkan. Di situ bagian atasnya itu ada bidang datar, yang strake-nya itu ada juga, terus ada kopnya. Syarat mutlak bata, 1 strike sama dengan 2 kop plus 1 CR.
Kalian juga pasti tanya-nanya nih, apa sih siar gitu kan? Nah, Ibu jelasin nih, siar adalah adukan setebal 1 cm yang melekatkan bata satu dengan yang lainnya. Siar ini bisa disebut dengan spesi. Nah, jadi kalau kalian bingung, siar itu sama aja dengan spesi ya. Ibu lanjut ya, tebal siar tidak boleh terlalu besar, tetapi berkisar antara 0,8 sampai dengan 1,5 cm. Oleh karena itu, tebal siar telah ditentukan, maka ukuran bata telah disesuaikan ukurannya antara perbandingan tebal, lebar, dan panjangnya. Contoh, misal tebalnya 5 cm, maka lebarnya menjadi 2 kali 5 plus siar 1 cm, jadinya 11 cm. Terus panjang menjadi 2 kali lebar plus tebal siar. Sama dengan 2 dikali 11 ditambah 1 sama dengan 23 cm. Dalam pemasangan tembok akan digunakan bata ubi. Pasang bata secara melintang dengan jarak 5-15 cm dari ujung pasangan bata yang akan dipasang, lalu cek kedatarannya menggunakan water pass. Begitu juga pada ujung satunya, buat bata menggunakan sudut siku-siku. 9. Kemudian pasanglah benang pada patok, lalu letakkan bata di lantai kerja dengan sisi bata yang panjang sejajar dengan benang. 10. Pertemuan antara bata pertama dengan bata kedua harus dibatasi oleh tebal spesi 2 cm sebagai siar pasangan hingga selesai. 11. Lanjutkan lapisan demi lapisan dan kontrol ketegakan pasangan bata dengan water pass. Jika ada sisa adukan yang menempel, tidak sempurna atau melebihi ketebalan bata, maka segera diratakan dengan menggunakan sendok semen supaya permukaan tetap rata. Jangan biarkan mengering karena hal ini sangat mempengaruhi kerapian dan kerataan dinding saat melaksanakan plesteran. 12. Ulangi langkah nomor 8 sampai dengan nomor 11 sampai lapis terakhir sesuai dengan gambar kerja. Setelah pemasangan selesai, bersihkan alat dan bahan yang sudah digunakan, lalu kembalikan alat dan bahan sesuai tempatnya. Setelah kalian menonton video tadi, dapat kalian pahami kan ya anak-anak? Paham ya? Oke, Ibu lanjut. Di sini, Ibu akan memberikan job sheet kepada kalian semua, yaitu bentuk kelompok yang beranggota satu kelompok berisi 5 orang. Setelah itu, kalian diminta untuk membuat laporan yang dikumpulkan ke Ibu 1 minggu ke depan. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? Gimana, paham semua ya? Oke, Ibu lanjut ya. Mungkin cukup sekian materi Ibu pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak semua dapat dipahami dalam pengerjaan tugas yang Ibu berikan. Ibu pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.